Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Gusti Fazia dengan NIM 2305884. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Nah, tujuan saya buat video kali ini yaitu untuk melengkapi tugas mata kuliah saya, yaitu Administrasi Pendidikan dan Supervisi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu administrasi peserta didik, kemudian bagaimana prosesnya, kemudian apa saja jenis-jenisnya, dan bagaimana peran guru dalam administrasi peserta didik kali ini. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang apa itu administrasi peserta didik. Nah, teman-teman sebelumnya sudah pada tahu belum apa itu administrasi peserta didik? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa administrasi peserta didik itu ialah proses pengelolaan dan layanan yang berkaitan dengan siswa di sekolah. Mulai dari perencanaan, penerimaan siswa baru, pembinaan selama masa belajar, hingga proses kelulusan dan alumni juga. Hingga administrasi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap siswa akan mendapatkan layanan pendidikan yang optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi peserta didik ini yaitu layanan yang berkaitan dengan siswa di sekolah, maupun itu mau kita sudah tamat atau sudah menjadi alumni di sekolah tersebut, ataupun kita baru ingin masuk ke sekolah itu, hingga juga pembinaan selama masa belajar siswa tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan administrasi peserta didik. Nah, kemudian kita akan membahas bagaimana sih proses dari administrasi peserta didik ini. Tentunya proses pertamanya yaitu perencanaan penerimaan siswa baru. Nah, pada perencanaan penerimaan siswa baru ini, di sini merupakan tahap menentukan jumlah siswa yang akan diterima berdasarkan kapasitas sekolah dan sumber daya yang tersedia. Yang mana ini merupakan proses bahwa berapa jumlah siswa yang akan diterima di sekolah tersebut, apakah sekolah tersebut akan menerima siswa dengan kapasitas tinggi ataupun kapasitas rendah. Nah, disinilah tahap atau proses administrasi peserta didik pertama kali. Nah, kemudian setelah menentukan berapa jumlah siswa yang akan diterima, kemudian yaitu adanya pendaftaran ataupun seleksi. Nah, pada tahap pendaftaran dan seleksi ini merupakan tahap mengumpulkan data calon siswa, kemudian melakukan seleksi berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh sekolah tersebut. Nah, yang mana apabila kita telah mengetahui berapa sekolah tersebut untuk menentukan jumlah siswa yang diterimanya, otomatis kita akan memasukkan data sebagai calon siswa dari sekolah tersebut. Nah, kemudian selain itu kita akan melakukan seleksi berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh sekolah tersebut. Apakah persyaratan yang kita telah kumpulkan atau kita berikan kepada pihak sekolah tersebut melengkapi sesuai dengan sekolah yang inginkan ataupun tidak. Nah, pada pendaftaran dan seleksi inilah tahap itu dilakukan. Nah, apabila setelah pendaftaran dan seleksi ini dilakukan, maka tahap selanjutnya yaitu orientasi pada siswa baru. Nah, pada tahap ini memperkenalkan siswa terhadap lingkungan sekolah dan aturan, budaya, dan bagaimana tata tertib yang berlaku pada sekolah tersebut. Nah, ketika kita telah lulus dalam pendaftaran dan seleksi, otomatis kita akan dihadapi pada orientasi siswa baru ataupun sering juga disebut dengan MPLS. Nah, pada tahap ini guru atau pendidik akan bertugas untuk memperkenalkan siswa-siswa baru tersebut bagaimana aturan pada sekolah tersebut dan bagaimana budayanya, kemudian tata tertib yang berlaku pada sekolah tersebut, sehingga saat peserta didik tersebut telah bergabung menjadi siswa baru di sekolah tersebut, peserta didik tersebut tidak akan ragu lagi dalam melakukan proses pembelajaran. Setidaknya mereka sudah tahu bagaimana lingkungan yang akan mereka tempati untuk selanjutnya. Nah,
Setelah dilakukan orientasi pada siswa baru tersebut, memperkenalkan siswa tersebut pada lingkungan barunya, maka proses selanjutnya yaitu pembinaan dan pengembangan. Pada tahap pembinaan dan pengembangan inilah memberikan layanan pendidikan dan bimbingan, yang mana guru atau pendidik memberikan layanan pendidikan terhadap siswa yang telah diterima di sekolah tersebut serta memberikan bimbingan kepada siswa-siswanya. Sehingga hal ini akan memfasilitasi bagaimana pengembangan akademik dan non-akademik siswa selama masa belajarnya. Tentunya apabila pendidik tersebut melakukan atau membimbing dan memberikan layanan pendidik kepada siswanya dengan baik, otomatis selama masa belajarnya siswa tersebut akan membuahkan hasil yang sangat besar. Nah, ketika pendidik memberikan layanan yang baik, ketika pendidik memberikan layanan yang baik, otomatis siswa tersebut akan nyaman dengan lingkungan barunya, kemudian mereka akan meraih mimpi-mimpinya secara baik dan secara semangat karena lingkungannya tersebut sudah nyaman dan aman baginya. Nah, setelah hal itu dilakukan, setelah pendidik memberikan pembinaan serta pengembangan kepada siswa-siswanya, nah, kemudian yaitu penilaian dan evaluasi. Yang mana pada tahap ini, pendidik tersebut memantau bagaimana perkembangan akademik siswanya. Apakah siswa tersebut dia mengalami masalah pada akademiknya ataupun siswa tersebut ada kendala dalam sekolahnya. Nah, kemudian melakukan evaluasi hasil belajar serta aspek lain seperti disiplin dan kepribadian siswa tersebut. Nah, pendidik pada tahap ini melakukan evaluasi hasil belajar siswa. Nah, pada melakukan hasil evaluasi belajar siswa, otomatis pendidik akan dapat menilai bagaimana siswa tersebut melakukan pembelajarannya pada setiap semesternya. Biasanya pendidik akan menilai atau melakukan evaluasi pada setiap semester siswa tersebut. Sehingga apabila siswa tersebut mengalami kendala, nah pada evaluasi inilah guru akan mengambil tindakan. Ketika hasil evaluasi pembelajaran siswa tersebut menurun, otomatis guru akan memberi bimbingan yang lebih dari sebelumnya sehingga pada semester esoknya hasil dari pembelajaran siswa itu naik dan naik. Nah, kemudian setelah siswa tersebut dievaluasi atau guru ataupun pendidik telah mengevaluasi hasil dari belajar siswa, muncullah atau nyampailah kita pada tahap terakhir yaitu kelulusan dan alumni. Nah, pada kelulusan dan alumni ini yaitu tahap mengelola proses kelulusan siswa dan menjalin hubungan dengan alumni untuk pengembangan sekolah. Yang mana biasanya ketika kita telah lulus dari sekolah kemudian kita sukses ataupun diterima di kampus-kampus lain, otomatis kita akan mengkonfirmasi itu kepada sekolah asal kita sehingga guru ataupun pendidik kita itu akan merasa berhasil untuk anak didik saya udah berhasil loh, dia udah bisa diterima di kampus-kampus terbaik. Nah, sehingga ketika kita telah sukses, sekolah akan membangun ataupun sekolah akan menjalin hubungan dengan baik dengan alumninya, yaitu dengan kita yang telah berhasil sukses dan lulus dari sekolah asal kita tersebut. Nah, itulah proses dalam administrasi peserta didik ini. Nah, kemudian kita membahas tentang jenis-jenis instrumen dari administrasi peserta didik ini. Nah, pada jenis-jenis ini ada terdapat dua, yaitu manual dan elektronik. Instrumen manual yaitu seperti buku induk siswa, buku absensi manual, catatan prestasi siswa dalam bentuk fisik, arsip dokumen siswa dalam bentuk cetak. Nah, biasanya instrumen manual ini itu berupa benda kayak buku absensi manual, kayak guru ataupun pendidik mengabsensi kita dan lalu menceklistnya itu
kayak ada nama kita di selembaran kertas. Nah, kemudian itu kayak catatan prestasi siswa dalam bentuk fisik. Apabila kita mendapat juara, kayak dapat sertifikat, nah itu guru ataupun pendidik akan mencatat prestasi-prestasi kita selama kita bersekolah di sekolah tersebut. Nah, kemudian yaitu instrumen elektronik. Nah, pada instrumen elektronik ini biasanya itu melalui alat komunikasi ataupun alat iptek lainnya. Nah, ini biasanya seperti sistem informasi manajemen sekolah, yang mana gunanya ini untuk mengelola data siswa secara digital. Nah, apabila di instrumen manual ini hilang, nah maka data siswa tersebut akan tersimpan pada instrumen elektronik seperti instrumen informasi manajemen sekolah untuk mengelola data siswa secara digital. Nah, kemudian yaitu aplikasi absensi berbasis digital. Biasanya ataupun yang saya alami yaitu di kampus saya itu ada absensi secara digital yang mana siswa diwajibkan untuk mengisinya apabila berada di dalam kelas. Nah, hal ini kayak untuk memperkuat kita bahwa ketika pendidik lupa untuk mengabsensi kita secara manual, nah kita mengabsensi diri kita secara digital. Kemudian yaitu database online yang menyimpan data akademik dan non-akademik siswa tersebut. Nah, setelah itu kita masuk pada bagian peran guru dalam administrasi peserta didik. Di sini guru sangat penting ataupun sangat memiliki peran yang penting dalam administrasi peserta didik ini. Yang mana yaitu membantu dalam penerimaan siswa baru. Yang mana guru ataupun pendidik terlibat dalam proses seleksi dan orientasi siswa baru ini. Ketika kita ingin masuk ke sekolah baru atau ingin mendaftar ke sekolah baru, otomatis yang kita temui yaitu guru. Nah, guru di sini memiliki peran yang penting yaitu ya untuk membantu siswa atau melayani siswa atau ini untuk mendaftar di sekolahnya. Nah, kemudian membimbing dan membina siswa. Yang mana guru ini akan memberikan bimbingan akademik ataupun non-akademik kepada siswa-siswanya. Sehingga ketika guru memberikan bimbingannya, guru tersebut atau pendidik tersebut akan dapat membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar dan masalah lainnya dalam sekolah tersebut. Dan kemudian yaitu melakukan penilaian dan evaluasi. Nah, mengevaluasi perkembangan siswa baik dari aspek akademik maupun sikapnya. Kemudian yaitu memberikan laporan hasil belajar kepada sekolah dan guru orang tuanya. Nah, pada tahap evaluasi ini guru sangat berperan penting yang mana guru akan memberikan hasil belajar siswanya kepada orang tuanya. Apakah siswanya ini ataupun anak muridnya ini berperilaku baik ketika belajar? Nah, guru inilah yang akan berperan penting mengevaluasinya kepada orang tuanya. Ketika siswa tersebut datang dari rumahnya ke sekolah, apakah dia datang ke sekolah dengan belajar dengan baik ataupun cuman sekedar datang saja? Nah, gurulah yang berperan penting untuk memberikan evaluasi ini kepada orang tuanya. Nah, kemudian yaitu berkomunikasi dengan orang tua. Guru sangat memiliki peran penting dalam berkomunikasi dengan orang tua peserta didiknya. Hal ini dapat berfungsi untuk mengkonfirmasikan perkembangan siswa secara berkala, kayak bertahap. Satu kali semester, biasanya saya di sekolah saya dulu itu satu kali semester guru selalu mengevaluasi hasil belajar siswa kepada orang tua siswa tersebut. Nah, kemudian menjalin kerjasama dengan orang tua untuk mendukung proses pendidikan anaknya. Nah, dengan peran guru yang aktif dalam administrasi peserta didik ini, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan mendukung keberhasilan siswa. Nah, ketika guru menjalankan kewajibannya dengan baik,
maka siswa akan mencapai keberhasilan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.